dengan bukunya Al-Ummah Happy School. Dan telah hadir bersama saya pagi ini ada Bu Nurnia Rudiansari, salah satu wali murid dari Daycare Al-Ummah. Beliau adalah orang tua dari Ananda Abdullah Salim Asyafi'i. Apa kabar Bu Nurdi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya baru? Sehat selalu, insya Allah kita selalu ceria ya. Amin, insya Allah. Baik, Bu Nurdi, terima kasih atas kehadirannya di acara Ngopas ya, ngobrol pakai asyik. Insya Allah obrolan kita santai tapi insya Allah tetap sharing. Yes. Alhamdulillah, Bu Nurdi kita ketemu ya di sini. Bu Nurdi ini sebagai orang tuanya Ananda Salim, sudah berapa lama Bu Nurdi putranya diasuh di pengasuhan kami di Daycare Al-Ummah ini? Kalau bulan ini berarti sudah 1 tahun sudah ada di Daycare Al-Ummah. Karena saya ingat banget waktu itu masuk per bulan November, tengah bulan. Sekarang sudah lewat tengah bulan, berarti sudah 1 tahun. Dari umur berapa? Waktu itu umur 8 bulan. Jadi 8 bulan saya memutuskan untuk bekerja. Akhirnya Salim ini saya titipkan di Al-Ummah. 1 tahun ya? Iya, lebih 1 tahun. Alhamdulillah, waktu yang cukup lama ukuran untuk pengasuhan. Okay. Dan apa sih yang melatar belakangi Bu Nurdi ini sampai mempercayakan pengasuhan Ananda Salim ke Daycare Al-Ummah? Ya, kalau saya sendiri sih sudah mendengar tentang reputasi taasnya Al-Ummah itu sudah lama. Jadi jauh sebelum saya menikah saya sudah tahu bahwa di Al-Ummah itu ada layanan daycare. Dan memang pada saat saya masih mengasuh Salim ini sendiri, saya tuh sempat mengalami kebuntuan gitu. Jadi Salim ini berat badannya naik terus, tetapi ada beberapa capaian yang dia tidak bisa tercapai. Seperti misalnya dia bisa berguling, bisa mengkurap gitu kalau katanya orang Jawa, tetapi untuk tertawa itu tidak bisa. Begitu. Terus untuk bangun duduk sendiri itu juga dia masih perlu dibantu. Nah di sini tuh saya akhirnya mikir mungkin saya perlu bantuan profesional. Tetapi kalau misalkan harus ke dokter atau ke puskesmas untuk tumbuh kembang, biasanya hanya dikasih clue-nya saja gitu. Diajak begini Bu, diajak begini, tetapi kan keterampilan saya sebagai seseorang yang profesional itu kurang gitu. Makanya waktu itu sebelum saya bekerja pun saya ada pertimbangan untuk memasukkan Salim itu ke Daycare-nya Al-Ummah gitu. Satu catatan penting tadi ya, meskipun belum bekerja. Iya, meskipun belum bekerja. Karena saya pikir dengan kemampuan saya sendiri, kemudian browsing-browsing di internet dan diskusi dengan orang banyak itu ternyata masih kurang gitu. Dan saya masih perlu bantuan orang-orang yang profesional yang mengerti bagaimana caranya, mengerti bagaimana memperlakukan anak-anak ini supaya tercapai gitu. Ini ada yang menarik bagi saya. Ada 2 kalimat yang diulang 2 kali tadi ya. Ditangani oleh orang-orang yang profesional, tenaga yang profesional untuk tumbuh kembang Ananda gitu. Nah, lalu di Al-Ummah Daycare apakah menurut Bunda Nurdi ini memang sudah ada orang-orang yang profesional untuk mendukung tumbuh kembang Ananda? Kalau secara background, saya kan sempat tanya-tanya kepada para ustadzah. Itu mungkin memang ada yang tidak basicnya itu di medis. Akan tetapi beberapa ada yang basicnya di psikologi, kemudian pendidikan anak usia dini. Dan walaupun mungkin lulusannya itu bukan S1, tetapi ada keterampilan yang menunjang, seperti misalkan kursus baby spa, kursus stimulasi seperti itu. Dan itu menurut saya itu sudah cukup profesional gitu. Karena kan mereka pasti untuk mendapatkan sertifikat tersebut kan mereka harus terlatih secara profesional. Tadi itu ya, membuat pilihan di Al-Ummah itu jadi semakin mantap insya Allah gitu ya. Jadi selama perjalanan setahun ini pastilah ada suka dukanya gitu ya. Namanya anak-anak diasuh oleh orang lain gitu ya. Dan di pengasuhan itu pasti tidak hanya 2 anak yang diasuh ya, ada ramai gitu ya. Kira-kira ada nggak peristiwa yang bisa diceritakan nih pengalamannya, baik yang manis maupun yang pahit di rumah ya, kita nggak mau menutup-nutupi gitu ya. Oke. Kalau pengalaman saya alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang saya terima di sini. Yang pertama itu pasti proses adaptasi gitu. Karena
awal mula saya menitipkan salim itu saya agak ragu karena salim ini benar-benar nggak mau dipegang oleh siapapun, oleh kakek neneknya tidak mau, oleh tetangga saya kiri kanan yang setiap hari dia temui juga tidak mau, dengan orang baru pun apalagi gitu. Nah pada saat saya awal masuk kampus ini saya bertanya kira-kira prosesnya berapa lama ya usia untuk anak itu bisa kerasan begitu biar nggak nangis aja seharian itu seperti itu, prosesnya berapa lama? Ustadz itu menyampaikan rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan Bu. Gitu. Alhamdulillah pada Allah selama 8 bulan sampai itu masih tetap menangis. Iya. Setiap kali saya tinggal selalu berkurai air mata, drama itu pasti begitu. Bahkan sampai ustadz itu ikut melongso gitu karena melihat Salim yang tadinya gemuk bulat begitu jadi kurus karena terlalu banyak menangis. Iya. Nah ini yang menarik juga bagi saya gitu ya. Banyak dari orang tua itu yang kadang-kadang menjadi ragu ketika putra putrinya dititipkan gitu ya, diamanahkan kepada lembaga pengasuhan gitu, kemudian ternyata proses adaptasinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Maksudnya waktunya itu ya diperkirakan 1 bulan sudah bisa adaptasi, ternyata ini Salim 8 bulan nangis. Tapi bundanya ini luar biasa sekali ya, masih bertahan, masih kekeh ingin menitipkan anaknya di Al-Ummah Daycare. Apa sih yang latar belakang itu sampai dulu di ini benar-benar sepertinya sudah mantap ini ya? Alhamdulillah. Jadi memang ketika saya bermuhasabah selama 6 bulan pertama kenapa kok Salim itu tidak terasa, orang lain itu mungkin menyampaikan bahwa saya itu tidak rela meninggalkan Salim di sana. Sesungguhnya malah terbalik, saya itu rela meninggalkan Salim di sana, tetapi saya tidak rela kalau Salim itu mengganggu saudaranya. Nah akhirnya dari situ saya belajar, mungkin memang saya memang perlu merelakan begitu. Kalau Salim ini adalah bagian dari prosesnya. Jadi kelasnya itu justru usahanya ya, yang dipikirkan itu usahanya. Karena saya merasa sekali begitu. Maksudnya mengasuh anak saya sendiri yang rela seperti itu nggak mau ditinggal kemana-mana itu aja sudah cukup memusingkan. Apalagi kalau misalkan ustadzah itu harus memegang 3 atau 4 anak yang punya karakter yang sama. Begitu. Jadi saya akhirnya kan juga merasa gimana ya kalau Salim ini sampai merepotkan orang lain itu saya kayak nggak ikhlas begitu, kayak memiliki beban kepada orang lain walaupun saya juga bayar gitu maksudnya kan. Ini ada perasaan seperti itu. Tapi setelah itu baru kemudian pelan-pelan saya mencoba mengikhlaskan dan nggak apa-apa. Mungkin memang satu titik baliknya ini. Iya. Sehingga Salim kalau kan memang ada keterkaitan ya hati orang tua dengan anak, kenyamanan anak di tempat pengasuhan. Jadi ketika Bunda Ludi ini tadi menentukan bahwa aku harus ikhlas, itu titik baliknya itu kapan? Setelah bagaimana? Maksudnya ada peristiwa apa dan itu yang mendukung aku harus mengubah membuka hati gitu ya lebih menerima. Kemudian saya menemukan salah satu video YouTube-nya milik Ustadz Salim Afila, ini namanya sama juga. Jadi idola ya. Iya, waktu itu beliau menyampaikan tentang bagaimana caranya mendampingi anak usia balik. Salah satunya adalah dengan mengajarkan anak-anak ini untuk takzim pada ustadz atau ustadzah. Dan saya pikir kalau misalkan saya sudah mulai belajar untuk merelakan bahwa anak ini seperti ini, mungkin saya bisa menggantikan proses takzim itu, sehingga nanti Salim itu juga merasa hormat juga kepada ustadzahnya sebagaimana Salim itu juga hormat kepada orang. Luar biasa, Masya Allah. Ini saya dapat ilmu ini. Nah ini ilmu ini ternyata supaya ini bisa berguna ya, bermanfaat untuk para bunda yang ada di luar sana begitu yang mungkin hari ini sampai detik ini masih galau gitu ya, apakah mau menitipkan putra putrinya itu pilihannya kepada asisten rumah tangga atau ke lembaga pengasuhan gitu ya, semacam Al-Ummah Daycare ini. Nah saya mohon ini Bunda Ludi ini untuk memberikan tips-tipsnya supaya yang tidak ada kegalauan lagi begitu ya. Kalaupun memang harus di daycare, memang sampai di daycare, apa sih yang harus dipersiapkan oleh para bunda? Oke, baik. Kalau tips-tipsnya mungkin karena saya masih baru, jadi banyak ini ya, nggak terlalu teknis begitu. Yang pertama yang pasti adalah sholat istikharah. Jadi memang harus menetapkan hati. Nah, sholat istikharah ini fungsinya
intinya selain menetapkan hati, kita juga minta bantuan dari Allah. Apapun yang terjadi, kemanapun kita menitipkan anak-anak, Allah itu selalu melindungi. Karena kan memang anak ini kembali tanggung jawabnya kepada kita. Nah, ketika kita tidak bisa 100% mendampingi, maka sudah jadi tugas kita untuk untuk mencarikan pendamping yang sesuai begitu, yang sesuai dengan misi dan visinya orang tua. Nah, kebetulan memang ketika saya memilih daycare itu di lingkungan rumah, maksudnya tetangga kiri kanan, kemudian orang tua saya sendiri itu memang kurang kondusif untuk mengasuh anak-anak. Jadi itu yang saya jadikan dasar. Ketika sudah mantap, Bismillah, dengan bapaknya apapun yang terjadi, kita ibaratnya itu kita sekolahkan saling di sini sampai tercapai cita-cita yang kami berdua inginkan. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan tertutup dengan kondisi anak, baik secara medis baik secara psikis atau fisik begitu. Saya yakin di mata kita sebagai orang tua itu anak itu kan permata hati sempurna, pokoknya nggak ada cacatnya. Merasa bahwa baik-baik saja. Iya, merasa bahwa baik-baik saja. Pertumbuhannya sudah pas ya, pas, sesuai. Tidak ada yang terlewat lah dari kita, intinya seperti itu. Nah di situ saya merasa bahwa kita harus terbuka gitu. Ketika di pengasuhan atau di daycare ini ustazah itu menyampaikan, Bunda ini mohon maaf anaknya misalkan suka menggigit, mohon di rumah disounding. Nah itu jangan kita offense dulu, jangan kita menangkap dulu. Ini nggak, saya nangis aja di rumah gitu. Tetapi kita beritahu gitu, jadi kita teruskan saja. Nah itu alhamdulillah di daycare pun itu ada buku penghubung, sehingga setiap hari itu saya tahu, saya update apa yang dilakukan oleh anak saya, apakah dia tidur siang, apakah dia makan, dia ngapain sama temennya, itu semuanya tercatat. Jadi dari situ saya terbantu sekali bisa meneruskan kembali apa yang disampaikan oleh ustazah di sekolah. Terus kemudian kalau memang oleh ustazah itu diminta untuk konsultasi, misalkan konsultasi tumbuh kembang, konsultasi ke dokter ini untuk mengetahui barangkali di sini ada yang kurang, monggo silakan dilakukan gitu. Karena daycare pun itu juga menginginkan yang terbaik buat anak-anak kita begitu. Enggak hanya kita aja, tapi daycare juga gitu. Dan saya memang merasa banget seperti itu. Waktu Salim itu selama 8 bulan nangis, kemudian selama 5 bulan berat badannya itu tidak nambah. Akhirnya oleh ustazah di sini tuh saya diminta untuk ke tumbuh kembang untuk mengkonsultasikan kondisi berat badannya dan bagaimana triknya agar bisa nambah. Nah itu yang saya lakukan. Kemudian yang pasti persiapan ini aja kayak kebiasaan. Nah itu silakan disampaikan secara terbuka kepada pihak daycare. Kemudian semua barang-barangnya, barang-barang pribadi kayak pakaian, susu, silakan juga dibawa begitu ke daycare seperti itu. Dan tidak membawa mainan ke sekolah. Ini yang saya pelajari. Kenapa? Karena ketika dia membawa mainan ke sekolah, kemudian mainan itu hilang, kan memang anak umur segitu itu kan dia memiliki mainan kesukaan, tetapi kan nggak bisa bertanggung jawab. Belum bisa bertanggung jawab. Akhirnya ketika hilang dia tantrum di rumah. Gitu. Lebih baik dia belajar berbagi mainan dengan teman-temannya di sekolah. Saya itu aja tipsnya. Terima kasih banyak ya, tadi tipsnya kita review sebenarnya ya. Yang pertama adalah istiqoroh. Kalau image-nya orang istiqoroh itu untuk cari jodoh. Ternyata cari daycare ya, perlu istiqoroh. Cakep gitu. Cari daycare, istiqoroh. Kemudian yang kedua adalah terbuka, gitu ya, terbuka dengan tumbuh kembang anak kita gitu, dan selalu berusaha untuk mengkomunikasikan dengan pengasuh ya yang ada di daycare. Lalu apa tadi ya tipsnya tadi? Yang keempat ini barang-barang tadi kebiasaan. Ya, mengkomunikasikan semua yang dimiliki anak-anak ketika dibawa ke daycare ya. Kebiasaan apa yang dibawa dari rumah ke daycare itu kebiasaannya. Misalkan ada juga yang misalkan dia selalu membawa benda antiknya gitu ya. Ada yang bawa selimut butiknya itu selalu dibawa kemana-mana. Ada yang seperti itu nggak apa-apa. Ada juga yang kebiasaan misalkan kalau sudah mengisap jempol itu berarti minta minum ustazah. Nah, itu juga seperti itu ya. Itu dikomunikasikan dengan ustazah pengasuh di daycare begitu ya tadi ya. Dan jangan lupa bekal, kemudian perlengkapan
yang dibutuhkan ya perlengkapan pribadi, misalnya ada obat yang harus diminumkan, obat yang dioleskan, itu juga oke. Alhamdulillah ya banyak tipsnya. Oh ya, terkait tumbuh kembang berarti selama di daycare ada nggak perbedaan yang signifikan ketika anak ini tanpa pendampingan daycare dengan di daycare? Masya Allah, jauh sekali Ustazah. Jadi kalau sebelum di daycare seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia bisa tengkurap tapi nggak bisa berbalik. Nah, setelah masuk daycare itu walaupun dia menangis, berat badannya berkurang, tapi dalam kurun waktu 2 bulan itu dia sudah mampu untuk membalik badannya dan dia sudah bisa bangun untuk duduk sendiri. Nah, itu dari situ saja saya sudah melihat bahwa stimulasi yang dilakukan di sekolah itu benar-benar berdampak begitu. Dan saya meneruskan kembali ketika dicatat di buku-buku, itu yang saya teruskan. Alhamdulillah sekarang malah sudah di umur yang belum 2 tahun tuh dia sudah mulai banyak kosakatanya, kemudian sudah bisa diminta untuk merapikan sendal sendiri, membuang sampah ke tempat sampah, kemudian mengambilkan beberapa benda yang dia tahu, bahkan sudah mengerti perintah. Iya, sudah mengerti perintah. Jadi saya merasa Masya Allah, sebenarnya ini jariannya besar dari Ustazah, bukan dari saya. Begitu. Jadi karena terbiasa dengan orang banyak, terbiasa mendengarkan perintah, mengenal banyak sekali benda, akhirnya dia kemajuannya banyak sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan untuk penutup, saya mohon satu dua kalimat ya sebagai sekaligus pesan untuk para bunda. Seperti tadi itu ya, kalau masih galau begitu, artinya ataupun yang sudah di daycare, sudah menetapkan di daycare, tapi masih juga berpikir aduh ini anak saya sepertinya nggak atau ada belum seperti yang diinginkan gitu. Bunda Ruki menyarankan apa sih? Saya kalau diminta seperti itu juga agak grogi. Buat bunda-bunda sekalian yang memang yang memang memutuskan untuk menitipkan anak-anaknya di daycare, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa walaupun bunda tidak mengasuh anak-anaknya sendiri, insya Allah bunda tetap bunda yang sempurna buat anak-anaknya. Karena walaupun kita tidak mengasuh sendiri, tetapi kita mencarikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan anak-anak kita walaupun jauh dari pengawasan kita, tetapi tidak jauh dari pengawasan Allah. Jadi itu saja yang diyakini, sehingga dimanapun kita berada dan siapapun yang mengasuh anak-anak kita di daycare, hati kita tetap tenang, insya Allah. Selalu mengirim dengan doa. Iya. Baik, terima kasih Bunda Salim. Banyak sekali sudah kami dapatkan dan mudah-mudahan anak-anak merasakan kebahagiaan gitu ya, dan tumbuh kembangnya tetap terpantau begitu seperti yang kita harapkan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara Ngopas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seeing eyes of my